Selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi yang ketiga tentang penyuluhan hukum yang dibawakan oleh Bapak Sugi sebagai anggota Kapolsek Kecamatan Tawang Selatan dan Pulau Malang. Kepada anak-anak mohon mengikuti materi ini dengan baik, dan untuk anak-anak yang di rumah mohon juga menyimak materi ini dengan baik atau nanti mereviewnya dalam video yang diunggah di YouTube. Sekali lagi untuk anak-anak yang ada di rumah, kami silakan untuk menyimak kegiatan ini dan membuat catatan-catatan penting bila ada hal yang perlu untuk diperhatikan. Waktu dan tempat sebelumnya kami silakan pada Kota Kapolsek untuk memberikan materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Silus sebagai Wakasek SMA di SMA 1 Tawang Selatan ya. Dan terima kasih sudah mengundang kita dari Polsek Polsek dan Pulau Malang. Kayaknya kalau dulu ini kurang sip ya, mungkin berbeda ya. Nanti kalau orang bilang selamat pagi, kalian pagi, saya sehat, saya kuat, terima kasih Tuhan. SMA kelas 9 dari luar, wow keren ya. Mana bisa? Saya ulang ya. Selamat pagi. Saya sehat, saya kuat, terima kasih Tuhan. SMA kelas 9 dari wow keren ya. Sama-sama bisa. Yang semangat ini masih muda, jangan lembek ya. Selamat pagi. Saya sehat, saya kuat, terima kasih Tuhan. SMA kelas 9 dari wow keren ya, terima kasih. Yang anak muda itu harus semangat, harus energi, jangan lemah ya, jangan letoy, harus energi dan apalagi ini masih pagi. Sudah sarapan belum nih? Nah, yang di rumah ya silakan menyimak dan menonton ya. Nah, nanti mungkin terakhir ada yang PR lah buat kalian supaya menyimak betul-betul dan dicatat. Karena kalau cuma diingat saja, kemungkinan bisa lupa. Saya di sini, ya kita salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS di SMA 1 Tawang Selatan. Walaupun dalam masa pandemi ya, masa pandemi virus corona. Makanya sekarang kita dihimbau, yang pertama adalah kita selalu dari kepolisian menghimbau, dari pemerintah menghimbau memakai masker, ya, menjaga jarak, kemudian sering cuci tangan, dan jangan terlalu sering berkerumun. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak penting di luar, tidak usah berkerumun. Di sini sekolah meminta saya untuk penyuluhan tentang hukum ya. Jadi di sini saya mengambil materi ini tentang narkoba dan hak remaja. Mungkin kata orang itu, kalau kita belum, mungkin ada sebagian sudah ada yang kenal, karena saya juga sering juga sosialisasi ke SMP ya, tapi belum lebih kenal dengan saya. Mungkin lanjut. Nah, ini nama saya Muhammad Sugiarto Langgeng Wibowo, biasa dipanggil Sugi. Pangkat sekarang baru naik, alhamdulillah Juli kemarin naik
Ajun Polisi 2. Jabatan saya di Polsek adalah sebagai Kanit Bimas. Kanit Bimas ini tugasnya melakukan himbauan pada masyarakat, bermitra dengan masyarakat untuk masalah keamanan dan ketertiban, ya, termasuk adik-adik yang sekolah, ya, para pelajar. Status saya sudah berkeluarga, anak 3, laki-laki 2, cewek 1. Yang paling besar kelas 2 SMP. Paling kecil baru masuk SD, yang perempuan. Alamat Aspol, tapi kalau saya tinggalnya di Pasokan, ya, jadi sering waktu tiket baru berangkat. Itu nomor HP saya sama 852 dicatat. Nanti saya tanya kayaknya berapa pakai Kanit Bimasnya, nggak tahu kalian. Ya, namanya siapa pemberi materi nggak tahu nanti, ya. Ya, lanjut. Nah, ini saya mungkin atas masker, ya, biar lebih enak ngomongnya. Tapi adik-adik tetap aja, ya. Saya mengambil yang pertama adalah masalah kejahatan narkoba. Mungkin adik-adik sudah sering lah melihat, atau mungkin ada yang pernah merasakan narkoba, ya. Kejahatan narkoba ini kejahatan tanpa mengenal batas, termasuk kejahatan transnasional, kejahatan berorganisasi, finansial, uang, korban tidak mengenal usia, jenis kelamin berbukan. Kayak adik-adik masih SMA, siapapun itu, baik polisi, tentara, masalah narkoba ini cukup berat, ya. Makanya kita selalu menggaungkan polisi itu kalau sudah terlibat narkoba akan diberhentikan, tidak lama lagi. Lanjut. Nah, apa itu narkoba? Coba kembali dulu, biar mereka yang tahu. Siapa yang tahu apa itu narkoba? Salah satu. Ada yang tahu nggak? Narkoba, narkotika, dan zat adiktif lainnya, ya. Ya, lanjutkan. Nah, ini apa itu narkoba, narkotika, dan obat berbahaya, dan obat adiktif lainnya. Menurut batas WHO yang dimaksud obat drug adalah zat apabila masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh. Narkoba adalah zat kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang dan menyebabkan ketergantungan. Jadi kita memakai narkoba akan ketergantungan, ya. Nanti ada beberapa jenis narkoba yang kita membuat kita ketergantungan. Makanya kalau orang sedang memakai narkoba dan zat adiktif lainnya ini ketergantungan. Kita ambil contoh kayak yang sering kita hari-hari lihat di bendahara. Apa? Yang sering ada lihat kalau di bendahara? Rokok, apa lagi? Kalau orang ada acara itu minuman, alkohol, ya. Itu hari-hari kalian lihat bahwa di lingkungan kita, di rumah kita, di tetangga kita, di sekitar kita ada narkotika dan zat adiktif lainnya. Dan kita dari kepolisian juga sering melakukan penangkapan baik di wilayah kita ini ataupun di wilayah lainnya, karena kita demi masa depan anak muda terutama, ya, penerus kita, jangan sampai terlibat narkoba. Catatnya harus cepat sedikit, ya.
ambil intinya saja. Ya, lanjut. Nah, ini narkotika ya. Narkoba itu ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya opium, morfin, ganja, kokain. Makanya kalau dari tentara, brimob, kalau ada dari peperangan, obatnya supaya misalnya luka atau apa, mereka menghilangkan rasanya supaya tidak ada rasanya, menjahit atau mengobatinya pakai salah satu obat ini. Kecuali ganja itu kalau di Aceh bisa buat bumbu masak, penyedap rasa. Jadi kita makan tuh kurang terus, rasa kurang dan kurang, pengen dan pengen lagi. Ya. Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis bukan narkoba yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh pada susunan saraf pusat yang sebabkan perubahan khas pada tingkah laku dan aktivitas mental. Contoh yang orang bilang dikasih obat penenang, obat tidur. Nah, ini psikotropika ini termasuk sabu-sabu dan ekstasi. Dan mungkin adik-adik itu lebih mengenal jenis ya. Pernah dengar nggak jenis? Pernah. Tahu barangnya apa? Tahu. Kayak apa barangnya? Pil. Dan warnanya apa? Putih. Apalagi yang lainnya? Kalau orang pakai jenis itu pernah lihat nggak? Pernah. Gimana kelihatannya? Kayak orang gila. Jadi orangnya bentar, badannya kalau disuruh posisi siap, bentar, suruh kayak gini tangannya bergoyang terus. Itu ada jenisnya, pengaruh jenis itu sudah termasuk dalam undang-undang narkoba ya. Lanjut. Nah, ini zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama saraf pusat, sehingga sebabkan perubahan mental, emosional, dan perilaku. Contohnya apa? Miras. Orang sudah minum minuman keras sebenarnya, kalau sudah mabuk, wah hanya jagoan aja kan. Akhirnya dia nggak sadar, di bawah kesadaran dia tidak sadar lagi. Dia sama kayak lempok tuh dihisap. Pernah nggak lihat orang pakai lempok? Saya pernah. Gimana caranya? Mungkin dilihat di YouTube kan, atau dilihat di video kan, atau lihat di TV. Jadi lempok itu ditaruh di plastik, dihirup. Ini baru kemarin kejadian di Tawarangkap, ada sampai mau bunuh diri orang karena dia memakai lempok, menghirup lempok. Kemarin kita tangani di polsek, sampai dia mau bunuh diri, membawa senjata tajam dan mau gantung diri. Nah, ini pengaruh lempok ini juga luar biasa. Tapi memang kalau di daerah bendahara ini saya belum pernah dengar. Tapi kalau di daerah Pulau Malang, saya pernah sosialisasi juga di SMP, banyak yang memakai. Namanya Desa DT, mungkin ada yang tahu. Nah, di situ luar biasa.
Saya suruh maju, yang pakai lain, yang sering merokok ada sekitar 15 orang. Bensin pun mereka hidup, bensin dihirup. Makanya kalian jangan yang aneh-aneh ya, karena polisi itu mata dan telinganya ada di mana-mana. Yang mengabari kita, yang menginformasikan kita itu ada di masyarakat yang menyampaikan ke kita. Coba yang paling belakang, abang mau tanya. Yang paling belakang, masa kamu suruh OSIS lagi? Makanya kalau duduk jangan suka paling belakang, karena guru ke siapa paling senang duduk yang paling belakang. Ini pengalaman saya sekolah juga. Jadi kalian kalau bisa di depan atau di tengah-tengah, jangan juga di pojok atau di pojok. Ya. Yang paling belakang, saya mau kalau mencatat pasti tahu. Psikotropikanya apa? Yang dicatat sesuai catatan tadi. Adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba yang berkhasiat psikotropi. Itu ada yang dicatatnya, yang sempat dicatat. Ya, terima kasih. Nanti ada yang dicatat. Karena kita kalau sosialisasi kalau cuma diingat, nggak akan bisa ingat. Apalagi ya ada yang kan masih pikirannya kesana kemari. Ya lanjut. Nah, bagaimana cara digunakannya? Narkoba itu salah satu antara lain dihirup, dihisap, injeksi, ditaruh di dalam muka, inersial atau anal. Ya, jadi ada kalau narkoba dihirup, ada yang minum, kayak gini masih diminum. Kalau di sini anak ada pernah lihat ya, adik-adik yang sering campur minuman pakai arak campurannya estradiol sama komik. Ada yang pernah ya? Di Pelabuhan itu banyak tak bungkus komik? Hah? Di Pelabuhan? Nggak ada. Kalau butuh arak ada nggak? Ya, desa binaan saya di seberang sana di Pelabuhan itu ada daerah komik itu dijual di berpokok. Anak muda di sana belinya berpokok karena dicampur dengan arak, dengan stratos, ya lama-lama namanya kita campur-campur minuman kan berbahaya, bisa menimbulkan kita sakit yang lain atau ketergantungan. Ya lanjut. Faktor apa saja yang mendorong seseorang menyalahgunakan narkoba? Ada 3 faktor ya. Pertama, faktor individu, kedua, faktor lingkungan, dan ketiga, faktor zat yang ada di dalam narkoba itu sendiri. Nah itu 3 faktor. Kalau dari pribadi kita, kalau kita iman kita kuat, keseharian kita pola hidup sehat, pasti kita akan menolak namanya narkoba. Ya, karena kalau kita iman kita kuat, nggak bakalan bisa masuk. Contoh pribadi saya aja, namanya polisi, kita berteman dengan siapa aja, baik itu yang pengguna narkoba, peminum, ya. Teman-teman saya banyak yang preman, yang suka minum, yang suka obat, saya temani semua. Karena itu gunanya polisi mendapatkan informasi. Ya, kalau polisi nggak berteman sama preman, mencari pencuri bagaimana? Mencari perampok nggak tahu. Kalau kita berteman, kita akan tahu.
Lanjut. Nah ini tadi faktor individu. Ada keinginan kita yang besar untuk mencoba tanpa berpikir yang macam. Contohnya kayak hari ini kan masih pengen mencoba-coba, ya kan? Kalau belum pernah, ya pasti rasanya minum garam, kan? Ya pasti rasanya minum arak. Rasa pengen tahunya itu terlalu besar, tapi tidak memikir jangka panjangnya. Kayak apa sih rasanya merokok? Kalau nggak merokok ini nggak jantan, ya kan? Siapa yang bisa merokok? Nggak apa-apa aja. Yang laki-laki terutama nih, yang merokok pernah mencoba merokok, ada nggak? Sebenarnya kalau nggak pakai masker, abang bisa lihat yang bisa merokok dan nggak merokok. Yang pernah merokok dengan nggak merokok kelihatan dari videonya. Ya. Tadi ingin mencoba, karena penasaran, ingin bersenang-senang, happy dengan melakukan misalnya kan, kalau kayak adik untuk memakai sabu ataupun jilid belum lah. Saya rasa karena mungkin masalah dudunya kan, duduinnya, ya ikut tren yang salah. Nah, kadang anak ini dari kampung pindah ke kota sekolah di sana. Wah, mau ngikuti gaya kemana nih? Dia kampung nggak pernah yang kayak begitu. Ke tempat hiburan, ke tempat karaoke. Orang karaoke nyanyi biasa, dia minum bir, pakai ekstasi, pakai gin, ya. Dan orang mau menghibur menyanyi saja biasa. Mungkin ingin diterima di kelompok, mungkin teman-temannya pengguna lari dari masalah, mungkin putus dari pacarnya, wah minum aja nih, busau helkah, nah yang putus pacarnya. Siapa yang sudah pacaran? Yang nggak usah lihat lain. Ada yang sudah pacaran belum? Ada pasti. Ya, mungkin tidak ada kalian, ya kan? Jujur itu lebih baik, ya kan? Tidak mampu menghadapi tekanan, mungkin keluarganya bermasalah, broken home, ibu sama bapaknya bercerai atau sering ribut di rumah, akhirnya anaknya untuk menghilangkan rasa pusingnya di rumah ini mencari cara yang praktis, mungkin minum, ya kumpul sama temannya minum minuman, ditawarin obat, coba dulu kayak apa nih, racikan enak nggak ada, arak campur-campur baur ini kan. Benar-benarnya berkata tidak pada narkoba. Mungkin takut sama temannya ditawarin minuman, oh dia minum, pengen enggak, ya kan? Jadi harus berani kata tidak. Saya dulu kalau ke tempat orang acara, saya beralasan saya bawa obat di kantong supaya kita menolaknya secara halus. Kalau minuman tempat orang acara, Pak, mohon maaf, saya habis minum obat. Jadi kan kita nggak menolak kasar, tapi kita menolaknya secara halus. Ya, lanjut. Ini faktor lingkungan. Faktor lingkungan adik-adik. Ya kayak di wilayah kita, mohon maaf aja, kalau ada acara pasti minum-minuman kan. Ada orangnya aja yang tidak minum. Nah itu, karena itu sudah menjadi contoh anak-anak di sini. Akhirnya anak-anak di sini pun mengikuti. Oh kalau ada acara harus minum. Karena itu kebiasaan, bukan tradisi. Saya pernah ke Damang, saya tanya, misalnya untuk acara adat, apa harus sebanyak itu? Jawaban pada Damang tidak. Namanya untuk ritual atau apa itu hanya sekadar saja sebagai syaratnya.
Nah ini faktor lingkungan ya. Mungkin dia tinggal di lingkungan orang yang pengguna narkoba, baik itu sabu, jenin, ataupun lain-lainnya. Jadi dia terpengaruh. Contoh kayak di Palangka ada namanya kampung narkoba, ya kan? Yang digerebek kemarin itu oleh Polda. Banyak sekali anggota yang turun ke sana. Sampai mereka ada pos pantaunya melihat dari atas. Akhirnya sudah ditangkap semua. Akhirnya orang-orang di situ ya pengguna narkoba semua merasa bahwa memakai dan menjual narkoba ini menghasilkan. Memang betul. Kalau menjual narkoba itu hasilnya luar biasa. Tapi kalau tertangkap binasa, ya kan? Contoh tetangga saya di Palangka ya, dia usaha namanya menjual narkoba sabu-sabu sebulannya di atas 50 juta ya. Keuntungan dia bersih juga, nggak capek bawanya, nggak berat, bawa segini sudah berapa gram nih, bawa kecil segini aja barangnya. Kayak yang kemarin baru ditangkap untuk mau sambal itu kan berapa gram, hanya berapa bungkus, kalau nggak salah 6 bungkus. Barangnya sedikit, ringan, mudah disimpan. Tapi polisi tidak tahu, ya kan? Memang ada juga oknum-oknum polisi yang pengguna dan suka mihuk-mihuk. Iya, contoh TU tadi, tapi TG oknumnya dia dikuras. Lanjut. Nah ini faktor zat yang ada di dalam narkoba. Karena di dalam narkoba itu kita candu, mungkin kita sakit. Ada juga orang memakai jenin itu, karena dulu jenin itu adalah obat rematik. Jadi obat rematik jenin ini. Kalau dulu, sekarang pabriknya pun sudah tidak ada. Sekarang itu dicampur buah apa yang bisa kamu sih? Yang memiliki sakau lebih. Kalau kita makan bijinya ditumpuk pun bisa sudah bikin kita kayak orang gila. Ya. Halusinasi kita luar biasa. Lupa saya namanya buahnya. Contoh kayak di kasongan kemarin itu jadinya sudah bercampur. Dia sampai telanjang sudah tidak sadar diri. Ramai yang masuk Facebook waktu itu. Akhirnya yang mengupload ke Facebook dituntut. Karena orang itu tidak sadar lagi dia sedang tidak berpakai. Mungkin halusinasi ini jadi apa aja. Contoh saya dinas di Pagatan dulu, itu peredaran itu luar biasa. Dia menghayal, jadi hayalannya itu mengikat jumung. Kerjanya gini gitu, sampai berjam-jam. Tergantung hayalan dia. Sama kayak sabu-sabu itu tergantung hayalan kita. Hayalan kita misalnya jadi pembalap, wah rasa. Coba lihat orang yang sering minum kopi. Kalau dia nggak minum kopi itu rasa gimana? Kayak gitu kan, bisa pusing kepalanya. Contoh istri saya aja, kalau pagi dia minum kopi hitam, dia pasti pusing kepalanya. Makanya di kopi itu ada kokainnya. Nah itu bikin kita candu. Sama orang merokok. Kalau orang sudah nggak merokok itu kan terbiasa kan kayak begini, nggak merokok itu apalagi kalau sudah ada kerjaan, apalagi kalau ada yang dipikirkan, akhirnya yang biasa sehari setengah bungkus bisa 3 bungkus. Karena itu. Lanjut. Nah ini menurut efeknya pada sisi saraf pemakaian narkoba dibedakan menjadi 3. Depresan, kurangi aktivitas tubuh, stimulan merangsang sistem saraf dan meningkatkan kegairahan, halusinogen menimbulkan kesan palsu atau halusinasi. Ada juga memang orang yang memakai narkoba ini dia merasa lebih jreng, lebih sehat, lebih kuat.
Contoh orang di tempat emas itu, orang terjang emas itu kebanyakan memakai sabu-sabu. Karena apa? Mereka tidak merasa dingin, tidak merasa capek, tidak merasa lapar. Mau terjang malam, entah subuh, hari hujan, panas, mereka tetap bekerja seperti biasa. Merasa mereka kuat. Makanya ada beberapa oknum anggota dewan juga yang tertangkap karena untuk melek kuat, untuk begadang kuat. Jadi mereka memakai itu. Contoh artis-artis ya sering tertangkap karena mereka supaya mereka kuat bekerja, energi terus, nggak ada capeknya. Itu tadi halusinasi, bisa lihat halusinasinya bermacam-macam, tergantung pikiran kita pada saat itu. Bagi orang yang memakai narkoba, ya lanjut. Nah, narkoba yang sering disalahgunakan ganja, basimen, heroin, amfetamin atau metamfetamin atau sabu jenis yang keluar dari bawah adalah lempok. Lempok ini termasuk banyak juga di Katingan. Dulu di Kasongan juga ada beberapa murid SD yang tertangkap. Makanya di toko-toko bangunan itu sekarang gak berani lagi jual lempok karena takut bisa menggunakan. Saya dulu pernah ke toko bangunan, lihat anak-anak beli lempok. Apa saya disimpan di baju langsung. Itu apa itu? Langsung lari ya. Saya tanya sama orang toko bangunan, kenapa anak-anak itu beli lempok? Itu Pak, untuk mereka mulai. Kenapa sampai jual? Saya kok anak-anak jangan dijual, kalau orang memang untuk toko bangunan. Ganja itu kita bisa ketawa-tawa terus kalau pakai ganja, tawa kayak orang happy lah, pokoknya rasa enak, rasanya hidup itu gak ada beban. Ya, kalau ganja, heroin itu kalau di peperangan sering dipakai untuk menghilangkan rasa sakit sebenarnya. Di kedokteran dipakai heroin itu sebenarnya untuk orang operasi. Orang sadar dikasih heroin kan main lagi. Inek, zaman dulu inek terkenal. Sabu sampai zaman sekarang. Contoh di seberang kayak kemarin dari Sat Narkoba Polres Katingan akan melakukan penangkapan orang dari Kerepang. Di daerah kita memang ada beberapa di polsek data nama-nama pengedar sabu-sabu, pengedar miras, ada semua. Tapi kadang-kadang kita harus membuktikannya. Tanpa peran serta masyarakat, tanpa peran serta adik-adik, kita susah membuktikannya. Makanya polisi itu harus berteman dengan orang banyak, yaitu mencari informasi. Angkat aja, bilang aja ada kegiatan. Jadi, nah dengan lempok yang murah aja, ya enggak? Paling berapa harganya? Bisa dalam plastik itu kan? Ya, lanjut. Gejala ini penderita penyalahgunaan narkoba. Fisik menurun, ya, fisiknya menurun, badan kurus, lemah, tidak nafsu makan, pupil mata mengecil, sifat mudah kecewa, agresif, destruktif, rendah diri, hiperaktif, sering berbohong, sekali-kali dijumpai mabuk, bicara pelo, jalan sempoyongan. Nah ini beberapa gejala ya untuk masalah kita kecanduan masalah narkoba. Fisik menurun kenapa? Malamnya nggak makan, pagi nggak makan, badan jadi kurus, mata mengantuk, jadinya lesu semua. Coba kalian contoh orang minum minuman sampai berhari-hari minum, mukanya aja nggak tahu kayak muka apa kan,
Dengan orang pengguna narkoba itu curiganya lebih besar. Nih sama-sama misalnya saya A, B, C ada memakai sama-sama. Ini si C ini ke WC aja hitungan bisa 15 sampai 20 menit orang curiga ngapain aja nih di WC, bisa laporan ke polisi, macam-macam pemikiran. Nah itu orang mabuk jalannya sempoyongan, bicaranya nggak jelas, ya kan? Ya kan? Naik motor jatuh ke parit sendiri. Kami sering mengamankan yang begitu jatuh sendiri. Itu bahayanya juga sama buat dirinya sendiri dan orang lain. Dia jatuh ketabrak orang lain, dikira orang lain yang menimbulkan dia mati kan. Tapi adik-adik di sini saya lihat bagus-bagus semua kan, nggak ada yang minuman kan, nggak ada yang narkoba. Lanjut. Nah, pola tidur berubah, suka begadang, susah bangun pagi, muka pucat, mata merah layu, cekung bibir hitam pucat, sering buang air, sangat sensitif, cepat curiga. Nah, itu tadi. Makanya pola tidur sudah tidak teratur, yang pagi jadi malam, yang malam jadi pagi. Jadi manusia lawan benar, berubah sudah waktunya semua. Yang waktunya istirahat malah bermain-main. Orangnya sensitif, mudah marah. Ya, coba lihat orang mabuk kan mudah marah, bawaannya mau berantem, itu segala-gala salah sedikit aja lagi, ya kan? Nah ini yang harus yang ada ketahui orang-orang pengguna narkoba dan adiktif lainnya. Ya, lanjut. Bagaimana pencegahan, perawatan dan rehabilitas? Pencegahan primer melalui pendidikan, kampanye tentang bahaya narkoba. Ya termasuk kayak begini ya. Kita mengkampanyekan dari Polsek tentang bahaya narkoba. Makanya kita dari Polsek selalu menyampaikan tentang bahaya narkoba. Narkoba ini memang sangat berbahaya. Siapapun, tua, muda, laki, perempuan, hantam semuanya, tidak memandang umur. Baik itu aparat, PNS, anggota dewan, menteri, karena dia itu nggak pandang umur. Kalau orang sudah pribadinya nggak kuat menahan itu, pengennya mencoba. Kemudian yang kedua, pencegahan sekunder pada saat pengguna sudah terjadi dan diperlakukan upaya penyembuhan biasa, ditangani oleh ahli medis, mengurangi ketergantungan bahan-bahan adiktif. Ya contohnya kayak Raffi Ahmad kemarin rehabilitas ya, direhabilitas supaya dia tidak candu lagi. Yaitu sebenarnya vitamin tapi termasuk dalam narkoba. Jadi direhab. Kedua adalah upaya untuk merehabilitas mereka yang sudah memakai dilakukan di klinik rehabilitas 3 sampai 12 bulan. Nah ini cara-cara perawatannya kan. Makanya kalau kita dari kepolisian yang primer itu tidak segan-segannya, tidak bosan-bosannya mengingatkan baik pribadinya, institusinya, dan masyarakat, pelajar, pemuda. Ada ini pemuda penerus masa depan bangsa. Kalau sudah rusak, bagaimana bangsanya mau maju, mau kuat? Kalau pemudanya sudah loyo, lemas semua, mau tidur semua. Usawi dari nampi, dia memikir lagi, dia memikir belajar, dia berhubung bakas kan. Lanjut. Tanda-tanda pemakaian di tempat tertentu. Di rumah sering berbohong, mencuri uang atau barang di rumah, melawan orang tua, sering menyendiri, berlama-lama
Siapa yang pernah lolos? Ada nggak yang pernah lolos? Sekarang ini nggak pandang laki-laki perempuan, sama aja yang sering bolos saya lihat. Bukan hanya laki-laki, kalau dulu zaman saya terutama yang laki-laki. Kalau sekarang ini saya lihat merata, baik laki-laki dan perempuan hobinya bolos. Datang ke sekolah, pamit dari rumah ke sekolah katanya. Akhirnya sampai sekolah paling 5-10 menit keluar, kumpul teman-temannya yang gak jelas. Nah itu kalau sudah di rumah sering berbohong, itu berbohong sama orang tuanya kan, sekalian kumpul-kumpul teman-temannya, mencuri uang karena untuk mungkin beli rokok, beli minuman, gak cukup. Duit umah itu tuh milik peda kasur, dua injek lambar yang awal bakas lawan orang tua. Sebenarnya seperti adik-adik harus membantu orang tua. Pagi-pagi sudah membantu orang tua, bantu di dapur, bantu membersihkan rumahnya, bukan bangun tidur langsung. Ini ya. Selamat pagi, pagi. Saya sehat, saya kuat. Terima kasih Tuhan. Smart TSG. Wow, keren. Ya, terima kasih. Kalau kepanjangannya nggak ngerti ya? Masih ingat? L A M U S Sekolah bersih dan indah. Nah, untuk anak-anak di rumah, selamat bertemu dengan kami di sini dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang dilaksanakan secara online melalui Facebook, secara langsung Facebook Semansa TSG maupun di channel YouTube yang akan kita rilis nantinya. Absen dulu Bapak ya, biar Bapak ingat orangnya. Widi, mana Widi? Ya. Taberi, Christopher, Juni Prasetya Bakti. Dari mana ini orangnya si Joni? Kenapa dia tidak hadir hari ini? Kia, Dewi Indah, Rendra. Dari mana Rendra? Dari Materi. Banjir ya Pak Teh? Nggak ada. Elsa, Sinta, Ani, mana Ani kemarin? Rianto, Hengki, Erna, Indriani, Selvina, apa ini? Alpriasi nggak hadir. Dari mana ini? Heltia, Ferdinand, Wiki, Yunedi, Nupri, Monica, Arif, oh tidak hadir. Berarti yang hadir terdiri 18 orang ya. Ada namanya tidak dipanggil?
Sudah semua? Oke. Kita lanjut untuk materi yang berikutnya. Di dalam jadwal adalah materi tentang apa? Program kesiswaan yang lebih menitik beratkan pada etika dan tata krama. Sudah pernah dengar kata-kata etika dan tata krama? Udah tahu? Secara umum ya, betul. Udah tahu nama Bapak semua ya? Nah ini nama Bapak Pak Celsius, JM-nya Juni Margono, SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Mungkin kalian sudah tahu semua Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Tadi kurikulum sudah ya? Tahu sudah cara belajar efektif? Berarti ya? Materi kurikulum kita sudah tahu jenisnya apa, harus siap nantinya. Kalau sekarang bidang kesiswaan, kita akan lihat materinya. Ini gambar apa? Sekolah. Ini menggambarkan sekolah kita. Di sekolah ini merupakan tempat perkumpulan banyak orang. Nah, hal ini juga sehubungan dengan tidak hanya negara kita, daerah kita, tapi di seluruh dunia kita dilanda wabah yang namanya COVID-19. Ya. Kita harus waspada diri dengan COVID. Makanya yang ikut hari ini cuma 20 sampai 24 orang yang diundang. Yang lain mengikuti kegiatan di rumah. Ya, hal ini karena kita mengantisipasi bahaya COVID-19 yang sampai saat ini masih belum bisa dicari obatnya. Kita masih beruntung di daerah kita cukup aman, tapi kita harus tetap waspada. Jangan karena tidak ada kita tahu orang yang kena, kita seenaknya sebebasnya berkumpul, bahaya. Apalagi dengan orang yang dari luar daerah. Nah, ini juga etika dan tata krama akan berubah dari apa yang dulu baik, yang dulu kita anggap baik, sekarang menjadi hal yang kurang baik atau menjadi hal yang sering tidak digunakan lagi. Ya. Jadi sekali lagi untuk anak-anak, nanti besok merupakan hari terakhir. Nanti ada jadwal turun ke sekolah. Ingat protokolnya. Ingat protokol kesehatan. Masuk lingkungan sekolah harus gunakan masker dan cuci tangan. Nah, ini etika yang harus dibiasakan di sekolah. Kalau dulu kita pakai masker ini nggak ada kabut, bisa dikira orang aneh, kita kan. Nah, sekarang tanpa kabut pun kita wajib menggunakan masker. Bapak di depan mohon izin tidak menggunakan masker karena jarak kita cukup jauh dan tidak ada orang di sebelahnya. Nah, kita masuk dulu mengenal lingkungan sekolah. Tadi sudah istirahat ya? Sudah. Tadi Bapak sudah sampaikan, OSIS tolong amati lingkungan kita, diamati. SMA Negeri 1 Tewang Sanggari merupakan satu-satunya sekolah menengah tingkat atas yang ada di Kecamatan Tewang Sanggari. Nah, tidak ada sekolah lain di sini. Memang ada rencana pembukaan sekolah kayak di Tewangkang ataupun di Tewang Tinggi, tapi masih belum ada umum sekolahnya. Ya. SMA 1 Tewang Sanggari berdiri tanggal 18 Mei 1997 dan saat ini dipimpin oleh Kepala Sekolah Ibu Hajiah Normina SPD dengan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi guru-guru di sini
Jadi walaupun ada istilahnya guru ASN, guru honorer, tapi sebagai siswa dan harus wajib hukumnya menghargai dan menghormati semua guru dan tenaga kependidikan. Untuk guru ASN berjumlah 21 orang. Untuk guru honorer berjumlah 5 orang dan pegawai tata usaha berjumlah 1 orang. Ini sudah tadi ya materinya disampaikan oleh siapa tadi? Ibu Yulia. Nah, penyampaian materi tentang guru dan mapelnya. Sama nggak jumlahnya? Berapa jumlah catatan tadi? Coba dicek. Mesti tidak ada yang menghitung. Ya. Anak-anak di rumah jangan-jangan nanti tugasnya suruh menulis tuh guru dan mapelnya. Nah, ya perhatikan videonya. Nih, guru ASN, bapak sendiri guru aslinya adalah guru TIK. Nah, tapi karena TIK sudah peralihan, tapi masih mengajar bimbingan TIK. Jadi nanti yang bimbingan TIK bisa. Kalau Pak Edi spesialisasinya adalah guru bimbingan konseling, ya, guru bimbingan konseling. Putus. Lanjut ya. Nah, gambar apa yang kalian lihat ini? Etika. Di situ banyak kata. Kata-kata apa saja yang kalian temui di situ? Ya, kelihatan nggak? Di situ ada kata aturan, ada pendapat, ada tingkah laku, buruk, dapat, penilaian. Nah, kata etika atau lebih kita etiket. Etika dan tata krama. Secara harfiah, anak-anak pasti sudah mengenal ini, etika dan tata krama. Sudah diajarkan oleh orang tua secara langsung dari kecil, ya, sampai dengan cukup dewasa saat ini. Seperti yang Bapak katakan kemarin, ya, ini masih anak-anak sekali datanya. Lagi yang di belakang siapa namanya? Anto ya. Ini yang masker hitam. Anto ya toh. Nanti kalau sudah baju SMA pasti lebih gagah. Etika dan tata krama merupakan aturan yang biasanya tidak tertulis. Ya. Aturan yang tidak tertulis yang mendapatkan pengakuan dari suatu lingkungan tertentu dan berhubungan dengan adat kebiasaan daerah. Ya, ini. Jadi dia bukan aturan yang tertulis seperti hukum negara. Etika dia berlaku di satu daerah. Contohnya kalau kita, ya, ini sepengetahuan Bapak, kalau kita makan dengan bersuara, itu di Indonesia khususnya di tempat kita kurang sopan, betul nggak? Kalau kita makan dengan bunyi itu. Nah, tapi di daerah lain bermakan makanan dengan mengeluarkan suara itu bisa tanda menghormati orang yang masak. Istilahnya makanannya nikmat sekali. Contohnya orang Jepang kalau makan mie diseruput harus bunyi. Nah, kalau di daerah kita kalau bunyi itu tidak sopan. Jadi beda daerah, beda perlakuan. Ya, dan masih banyak hal-hal lainnya. Contohnya, kalau kita ketemu dengan orang yang lebih dewasa, kalau kita tidak menyapa, tidak salam, itu kan dianggap tidak beretika. Itu kan tidak ada aturan tertulisnya bahwa ketemu si A dengan usia sekian harus bersalaman, kan tidak ada. Tapi dia ada aturan yang biasanya tidak tertulis tetapi diakui. Anak-anak masuk lingkungan sekolah pagi sudah
sudah. Kalau ketemu pagi Pak, pagi Bu, cukup. Jangan nyelonong kayak orang tidak kenal. Terlebih-lebih nanti kalau kalian di kelas sana ada, kalian kan masuk pertama itu pasti ruangan kakak tingkatnya. Nah, hormati kakak tingkatnya itu. Kalian lewat kelas orang hargai. Cukup dengan melihat matanya ada tatapan senyum, itu kita tanda hormat, ketahuan kok. Bukan tatapan sinis. Karena ada beberapa kejadian di sekolah ini karena cuma saling melihat mata saja akhirnya jadi masalah. Setelah ditanya kenapa masalahnya, itu Pak tatapannya ngajak berkelahi. Ya nggak Pak Edi? Mungkin Pak Edi yang ngurusnya. Tatapan saya dipanggil orangnya, kenapa tatapan? Mata saya memang seperti ini Pak. Nah, matanya memang seperti ini melihatnya. Entah karena ada masalah pribadi atau yang lainnya, kami bersekolah cuma berusaha mendamaikan. Jadi kalian sebagai adik bungsu di sekolah ini wajib menghargai kakak-kakak tingkatnya. Nanti ada saatnya kok kalian menjadi tertinggi 2-3 tahun nanti, ya. Etika dan tata krama lebih banyak mengatur tentang asas-asas akhlak dan moral. Kalau sudah kelihatan yang etika terbelah, nah ini sudah berbahaya. Terlebih di lingkungan sekolah. Bapak berbicara di lingkungan sekolah dan tunjukkan etika kamu adalah sebagai pelajar di lingkungan sosial. Paham maksud Bapak? Ini enggak, sudah tahu dia anak SMA, nanti karena libur panjang yang putri, yang putra rambutnya dicat warna-warni. Itu sudah tidak menunjukkan etika kita sebagai seorang pelajar. Anak SMA, ini sekolah enggak ini orang? Ya kan? Betul nggak? Etika. Ada kegiatan-kegiatan sosial, bakti sosial di lingkungan. Kalian sebagai yang muda-muda malah tidak peduli. Etika yang ada terbelah. Nah, jangan sampai keluar statement seperti ini. Tunjukkanlah kita sebagai siswa-siswa yang berpendidikan. Betul. Paham ya di sini ya? Etika dan moral. Bapak tidak menjelaskan etika itu apa, tata krama itu apa. Karena dua kata ini adalah yang saling berkaitan. Etika akan membentuk tata krama. Orang yang beretika baik akan memiliki tata krama yang baik. Seperti yang Bapak katakan, jangan sampai kamu terkenal itu karena kamu nakal, terkenal di sekolah karena saking nakalnya. Nah, bagi anak-anak yang mungkin di SMP atau di sekolah sebelumnya cukup terkenal karena kebandelannya, jangan bangga. Masuk SMA harus berubah, kamu sudah cukup dewasa. Ya. Perubahan dalam tubuh. Yang dahulu tidak ada tumbuh rambut di pangkat paha atau di mana, sekarang sudah mulai tumbuh. Itu perubahan kedewasaan. Dulu yang kakinya bersih, tidak ada bulu-bulunya, sekarang sudah ada. Itu perubahan kedewasaan. Yang dulu suaranya cempreng, sekarang sudah agak berat. Itu perubahan kedewasaan. Kalau putri sudah semua Bapak kira untuk kelas 1 SMA, ya. Dan pendidikan seks usia dini saat ini sebenarnya harus dikembangkan, harus diberitahukan. Ini yang memang Bapak secara pribadi dalam kesiswaan di SMA ini masih belum terlalu masif tentang hal ini. Ya, pendidikan seks usia dini. Kalau kesehatan nanti sering ke sini penyuluhan, khususnya untuk anak-anak perempuan. Itu didata nantinya. Jadi mau tidak mau, kalian suka tidak suka, jangan terlalu malu lagi. Tapi tidak boleh juga terlalu vulgar. Kadang-kadang kalau terkejut, benda-benda yang tidak baik disebut. Betul nggak? Itu kebiasaan gitu. Atau nanti candaan-candaan. Kita udah punya nama lain dipanggil yang lain. Nah, jangan ya. Terlebih bercanda dengan memanggil nama orang tua, itu etika dan tata krama yang tidak baik. Jangan lagi. Ya, yang senyum-senyum ini pasti
Ya, Bapak juga zaman SMA juga gitu mungkin dulu. Nah, tapi sekarang sudah disampaikan tolong. Terus yang selanjutnya yang jangan dilakukan adalah merayakan ulang tahun teman-teman dengan membuli, dengan melempari tepung, air kotor dan lain sebagainya. Itu sudah tidak boleh lagi di SMA kita. Anak-anak yang di rumah juga ya, ingat walaupun tidak turun, hal ini jangan dilakukan lagi. Lebih baik kita memberi permen 1, 2, 3 untuk yang ulang tahun sebagai ucapan kita, daripada dia menyiram dia dengan air kotor, menyiram dia dengan tepung. Kasihan. Bukan seperti itu konsepnya orang ulang tahun. Tidak boleh lagi seperti itu. Dan proses bully tidak boleh. Bully itu kami menyebut, pendek sini, jangan. Gendut sini. Itu sudah body shaming. Undang-undangnya ada. Tapi yang lain lagi. Nah, kalau pelajaran TIK ada namanya Undang-Undang ITE, lebih mengenal. Makanya kenapa sekarang orang mengupload saja yang tidak benar bisa dihukum, bisa dipanggil. Ada undang-undangnya sekarang. Maka berhati-hati dalam penggunaan medsos. Etika dan tata krama ini di semua bidang. Etika dalam berbisnis, etika dalam lingkungan sekolah, etika berbicara, etika berteman dan lain sebagainya. Semuanya ada etikanya. Nah, tugasmu ini anak-anak di rumah juga nanti baru pakai contoh pokoknya. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku. Nah, sebagai pedoman tolak ukur seseorang di lingkungan masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk atau kesusilaan. Tahu arti kata kesusilaan? Ya, ini berhubungan dengan kebaikan, kesusilaan. Nah, contoh isi itu apa? Contoh etika. Nah, etika di lingkungan sekolah saja. Contoh etika yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak di rumah ini tugasnya. Etika apa saja yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah. Ya, tidak Bapak isi di situ. Lanjut. Tata krama adalah suatu sikap sopan santun. Suatu sikap sopan santun. Kalau etika tadi normanya, ya. Tata krama adalah suatu sikap sopan santun seseorang yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya, kalau kita sopan santun, kita akan disebut orang bertata krama yang baik. Jangan dipanggil misalnya Christopher, ya Bau, itu sudah tidak baik, ya. Jadi di situ kita belajar. Jangan kita di luar sekolah nanti teriak-teriak kayak di hutan. Etika itu. Etika dan tata krama inilah yang menorehkan, yang menghasilkan peraturan dan tata tertib tertulis di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan sekolah kita. Ini peraturan dan tata tertib sekolah yang akan kita bahas. Peraturan dan tata tertib di sekolah merupakan aturan tertulis. Nah, ini terbalik dari yang tadi. Kalau yang tadi tidak tertulis. Kalau yang sekarang merupakan aturan tertulis yang telah ditetapkan atau dibuat oleh pihak sekolah untuk mengatur segenap tingkah laku para peserta didik selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan. Inilah kita. Peraturan itu untuk mendisiplinkan kita. Nah, seperti yang depan ini nanti rambutnya tolong dipotong agak pendek, ya. Nah, sama pergi juga dipotong. Jangan menutup mata. Ya, kalau yang putri nggak apa-apa. Jadi ini peraturan dan tertib merupakan aturan tertulis
Kalau dia aturan tertulis, berarti dalam setiap peraturan itu ada konsekuensinya. Peraturan yang tidak tertulis tadi pun ada konsekuensinya kalau kita langgar. Ya, kalau itu cuma cap atau pandangan, nah kalau peraturan dan tata tertib ini kalau dilanggar ada hukumannya. Nanti kita akan lihat di mana peraturannya. Peraturan dan tata tertib yang telah dibuat wajib untuk diikuti oleh semua peserta didik, dan apabila melanggar akan mendapatkan sanksi atau teguran lisan maupun tertulis. Jadi di sekolah ini tidak langsung tertulis, nanti dipanggil kalau ada masalah. Nah, jangan beranggapan kalau kalian dipanggil oleh bimbingan konseling atau dipanggil oleh kesiswaan itu siswa bermasalah. Tidak. Semua siswa itu akan dipanggil nanti konseling pribadi. Kalau yang dulu itu Bapak ingat zaman-zaman Bapak SMA, kalau sudah sering masuk BP itu pasti anak-anak bermasalah. Tidak cuma karena sering bolos, sering berkelahi masuk BP, tidak. Kalau kamu ada masalah pribadi yang rasanya berat, nah silakan konseling dengan PNI. PNI sudah cukup ahli dalam konselor, ya. Sudah latihannya di mana? Di Jawa Tengah ya PNI. Latihannya di luar. Di luar. Nah. Jadi anak-anak PKR pun ada PNI yang melatihnya. Nah, jadi kalau malu misalnya dengan guru bisa dengan teman sejawat. Sekarang anak-anak SMA jangan terlalu mudah putus asa, jangan mudah putus cinta yang gitu aja sehingga nanti menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak baik. Masa depanmu masih panjang. Apapun permasalahanmu, kalau itu dibicarakan pasti ada jalan penyelesaiannya. Ya, untuk anak-anak ya. Jadi tidak selalu tertulis, bisa lisan. Nah, kalau lisannya sudah tidak bisa tertulis, surat peringatan namanya. Dan apabila pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat, dapat dikenakan sanksi dikeluarkan atau istilah kita dikembalikan ke orang tua. Ini kalau sudah berat sekali ini. Kalau yang masih bisa dibina masih akan tetap berusaha dibina. Ini Pak Edi sudah beberapa kali ke mana? Ke Talangkah ya Pak Edi ya. Ada satu siswa kita tetap dibina dan akhirnya pun lulus dengan jalur COVID, tidak apa-apa. Ya kalau sampai dikeluarkan itu sangat berat sudah. Nah, jadi memang pendidikan di sekolah tidak hanya tanggung jawab guru, tapi orang tua di rumah juga wajib membina. Lebih-lebih etika dan tata krama ini merupakan suatu kebiasaan yang sudah kalian terima di lingkungan terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Ya. Jadi anak-anak di sini pernah nggak yang dapat surat peringatan dari sekolah sebelumnya? Ada? Nah, syukur. Tepuk tangan dulu. Tapi kalau dapat surat peringatan pasti melakukan kesalahan ya Pak Edi ya. Itu kalau surat peringatan. Nih kita lihat tata tertib dan di SMA Negeri 1 Tewang Senggalang ini. Ini bisa lebih disorot ke layar monitor Pak Edi. Di semua sekolah pasti ada peraturan sendiri-sendiri ya. Pasti ada peraturannya. Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan? Nah, kelihatan ya. Peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, hal masuk lingkungan sekolah.
Walaupun untuk yang cuci tangan ini tidak tertulis secara langsung, tapi ini wajib dibiasakan nantinya, ya. Sudah disiapkan dan itu ada petugasnya. Di sekolah kita ini ada namanya piket harian. Satu hari itu 2 sampai 3 kelas. Membersihkan selasar, ada yang membersihkan selasar, ada yang membersihkan lingkungan. Jadi pagi-pagi itu wajib menyapu, semua siswa ini wajib sebelum jam masuk. Seluruh siswa wajib hadir tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran. Hadir tepat waktu ya. Christopher sering terlambat tidak? Tidak pernah. Seperti itu. Yang lain? Nah, yang bermasalah ini biasanya dari hafalan Tawarangas, Tawarangkang. Bukan Tawarangkang, Bangkuang. Nah, mereka permasalahannya ada di GT katanya. Kalau memang kamu misalnya masuk jam 7, kamu nyampe GT jam 7, ya pasti terlambat. Nah, makanya kalau dari seberang mohon diatur waktunya. Memang sekolah memberikan dispensasi untuk yang dari seberang, tapi jangan hanya seringan, tidak mungkin juga GT-nya lambat terus. Kenapa? Ada yang bisa cepat duluan. Ya. Cuma tinggal sekali sapa bapak ibu nggak apa-apa, bapak ibu juga nggak apa-apa. Udah lihat kecil senyum, ya kan lebih enak kan daripada kita misalnya kalian sudah tahu itu guru nyelonong kayak kita tidak kenal. Nah, main lagi di etika dan tata krama. Ya. Ada nggak peraturannya di situ kalau ketemu harus senyum dengan guru dengan orang tua? Ada nggak peraturan tertulisnya? Kan tidak ada ya. Tapi di situ adalah etika dan tata krama. Peraturan yang tidak tertulis tapi kita pahami. Ini. Apalagi sekarang pasar jarang. Orang kadang buru-buru anak itu kayak nggak kenal aja dengan gurunya. Jangan keadaan seperti itu. 2. Ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 7K, yaitu keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban, kerindangan, kesehatan dan kekeluargaan baik di dalam kelas maupun lingkungan sekolah. Jadi kalian harus bertanggung jawab. 3. Ikut bertanggung jawab terhadap keamanan dan kebersihan sarana dan prasarana di dalam kelas maupun di luar kelas. Makanya piket kelas dibuat. Dari SMP sudah ada ya? Ada yang tidak pernah melaksanakan piket? Anto? Yanto? Pernah piket? Pernah. Apa tugasnya? Menyapu, ya paling tidak menyapu. Jangan nanti di dalam ruangan kalian lapor-lapor di atas banyak pelakuan kotor, ya tidak ada manusianya. Ketua kelas kalau atur nanti siapa tahu yang di sini jadi ketua kelas. Jangan nanti banyak laba-laba di sekeliling. Nah, dibersihkan seminggu sekali, ya. Ruangannya yang putri tolong kreatifnya. Kasih bunga biar bagus. Jangan ditulis kayak ini banyak nih, sudah dicat ditulis. Yang bapak bingung nanti sampai di plafon pun ada ditulis nama. Coba kalau kalian ke WC itu lihat, sampai di plafon nama ditulis. Gimana enggak? Berarti itu niat sekali tulisnya. Jangan, kalau kelasnya sudah bersih, nggak usahlah kamu tulis nama-namamu di situ. Ya, nikmati saja keindahannya yang ada. Gitu. Selanjutnya nomor berapa lagi? 4. Siswa wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana di sekolah. Nah, tolong dijaga fasilitas yang kalian miliki. Untuk kelas 10 ini Bapak belum tahu, kalau dulu masih ada kekurangan kursi meja sekolah kita, tapi ini karena ada ruang baru 2 yang kalian pakai ini kursinya baru, ya. Tolong dijaga nanti. Jangan papan tulis karena berkelahi, biasanya itu paling sering. Karena marah sama temannya, papan tulisnya dipukul, bolong papan tulisnya. Jangan dijaga kontrol emosi. Jadi cek dulu. Ada masalah. 5. Ikut membantu kelancaran proses belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Ikut membantu. Contohnya ini yang paling sering dibalik yang kasar.
kalian misalkan ada guru tidak masuk, di sebelah gurunya ada. Sudah tahu di sebelah ada gurunya, di kelas kalian teriak-teriak. Itu tidak membantu kelancaran namanya. Kalau tidak ada guru ya diam aja di kelas, santai, baca buku. Ya, baik sekolah, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ingat nih, maupun di luar lingkungan sekolah, tunjukkan sifat kamu sebagai seorang peserta didik. Ingat seperti Bapak sampaikan, kemungkinan kita ini belajarnya bisa Desember, bisa Januari, belum ada kepastian. Ya. 7. Nah, ini hal pakaian seragam di sekolah. Nah, kalian akan merasakan perubahan yang dulunya sekolah dari Senin sampai Sabtu akan berlanjut dari sekolah dari Senin sampai Jumat. Dari 7.30 sampai dengan 15.30 atau setengah 4. Kuat nggak? Kuat, harus kuat. Nah, anak-anak itu kalau memang sekolah bawa bekal dari rumah, ya, bawa bekal dari rumah supaya mengurangi uang jajan. Nah, kalau air minum, sekolah biasanya menyiapkan galon di dalam kelas, tapi yang mengisinya itu kelas. Nah, diisi bergantian. Sudah disiapkan untuk air minum, ataupun bawa air minum sendiri dari rumah. Terlebih COVID ini, di tengah COVID ini tidak boleh saling berbagi sebenarnya. Harus air minum bawa sendiri, lain sebagainya sendiri, alat tulis harus sendiri, duduk berjauhan. Ya, kalau dulu kita duduk berjauhan dengan orang lain, dikira kita sombong atau apa. Nah, sekarang kita harus berjauhan satu dengan yang lain, harus jaga jarak. Senin dan Selasa itu pakaian putih abu-abu. Kalau yang kalian pakai adalah putih dan biru, ada perubahan warna. Tapi modelnya celana panjang. Nah, di sekolah kita untuk yang putri sekarang rata-rata memang sudah menggunakan rok panjang. Ya, jadi jarang sekali sudah yang rok pendek. Seandainya nanti ada yang ingin membuat sendiri, tolong pakai rok panjang, ya. Cari yang rok panjang. Hari Rabu adalah pakaian batik, dan celana panjang dan rok khusus batik. Karena ada dua angkatan yang warnanya agak berbeda. Ada angkatan yang pertama itu warnanya agak biru-biru malam, tapi lebih biru dari punyamu. Nah, angkatan yang kemarin roknya putih, celananya putih. Angkatanmu nanti juga celananya roknya putih, karena dipakai 1 hari. Kalau dulu dipakai 2 hari, sekarang 1 hari. Hari Kamis menggunakan pramuka lengkap. Tahu pramuka lengkap? Tahu? Ya, menggunakan dasi dan menggunakan topi. Nah, karena kepramukaan, bedanya kepramukaan dan ekskul pramuka. Kepramukaan itu wajib ditunjukkan oleh semua siswa, yaitu dengan menggunakan pakaian pramuka lengkap. Nah, kalau ekskul pramuka itu yang mengikuti kegiatan ekskul. Sekolah kita ini nanti ada program kepramukaan itu kemah besar yang dilaksanakan 1 tahun 1 kali, tapi ini belum bisa kita lakukan, apalagi di tengah COVID-19 ini. Gitu. Di Jumat adalah pakaian olahraga lengkap. Nah, nanti kelas 10 kalau belum ada baju olahraganya, silakan menggunakan baju olahraga bebas ataupun menggunakan baju olahraga SMP. Kalau dia baju olahraga bebas, wajib berkerah, tidak boleh yang kaos oblong, ya. Jadi yang cari baju yang ada kerahnya. Setiap upacara bendera, baik hari Senin maupun hari besar nasional, menggunakan baju putih, celana panjang, rok abu-abu lengkap. Jadi kalau ada misalnya 17 Agustus apapun, berarti dia harus pada hari apapun ini. Jadi dia harus kembali menggunakan putih abu-abu dengan topi dan dasi.
melapor kepada guru piket atau wali kelas atau kepala sekolah atau bapak ataupun bapak Edi bila ada permasalahan. Nah, pernah ada beberapa permasalahan di sekolah ini. Dia sering dibully, sering apa. Daripada pengenalan, laporkan saja. Cari permasalahannya. Nanti pihak sekolah akan menyelesaikan yang terbaik. Ya. Nah, sekarang ini hak kalian, hak siswa. Setiap siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Selama tidak melanggar tata tertib. Ingat ini, tertib. Mau sopanan apapun boleh ikut selama tidak melanggar. 2. Setiap siswa berhak mendapat perlakuan yang sama dengan siswa lain selama tidak melanggar tata tertib. Nah ini perlakuan yang sama. Ingat di sekolah ini ada 3 grade level, kelas 12, kelas 11, kelas 10. Nah, kalian kelas 10. Hormatilah kakak tingkatmu. Sini. Walaupun perlakuannya sama kami dengan kalian. Kita saling menghargai, Bapak juga menghargai orang lebih dewasa dari Bapak. Itu etika dan tata krama kita kembali kita tadi. Yang peraturan yang tidak tertulis tadi. Setiap siswa berhak meminjam buku-buku di perpustakaan dan menggunakan fasilitas sekolah lainnya dengan mentaati peraturan yang berlaku. Menaati peraturan yang berlaku. Jadi banyak fasilitas olahraga. Siapa yang suka sepak bola? 1. Yang suka volleyball? Banyak. Suka apa lagi? Yang suka balet? Enggak ada yang suka balet. Yang suka menari? Menari ada. Karumut, kesenian daerah. Nah, ini kembangkan minat dan bakatmu. Jadi pendidikan di sekolah ini tidak hanya belajar kalian mengenal pengetahuan dunia, tapi mengasah kemampuan di luar itu. Yang suka ngerumut jangan dipendam. Asah bakatmu. Di sini ada sanggar seninya, yang suka menari, yang suka main musik, yang suka olahraga, atletik, kita ada sepak bola, futsal, volleyball. Nah, sepak bola, futsal, PNI jagonya. Bisa. Dan guru-guru yang lain. Kalau Bapak mana tahu tugasnya. Memperhatikan supaya jalannya baik. Dan jam ekskul ini ada jam khususnya. Ya, jadi anak-anak tidak hanya belajar saja, tapi ada ekstrakurikulernya juga. Pilih ekskul minat penelitian, PMR ada PMR. Apalagi Big R, Paskibra. Nah, Paski yang badannya tingginya kalau yang putri yang paling tidak 150, 155, yang putranya 160, ikut Paskibra, latih badanmu. Ya, ikut pramuka, ikut PMR. Fasilitas lainnya kita punya satu ruang laboratorium komputer yang di dalamnya sekitar 30 sampai 40 unit. Tapi sekolah kita masih belum punya akses internet, kecuali dengan akses internet pribadi melalui handphone atau melalui GSM. Itu bisa. Tapi kita ada namanya bimbingan TIK. Bimbingan TIK ini tidak terprogram. Jadi misalnya kamu, tapi ini melihat jam Bapak juga. Ada jam kosong di kelas, tidak belajar. Nah, silakan bimbingan. Gunakan jamnya untuk pelajaran TIK. Nah, program TIK Bapak ada. Kita belajarnya dari ini ada. Jadi dia tidak ada jam khusus ya untuk TIK, untuk bimbingan. Sama, kalau bimbingan konseling ada jam khusus seperti ini. Ada. Kalau bimbingan konseling ada jamnya. Nah, kalau bimbingan TIK belum ada. Fasilitas lainnya apa? Lab. Nah, lab IPA kita banyak, kita ada 3 lab IPA. Gunakan nanti. Peralatan-peralatan lab kita juga bagus-bagus. Jangan nanti kamu sekolah sini yang jurusan IPA dengan Bapak IPA ya, tidak pernah menggunakan mikroskop, tidak pernah menggunakan
4. Setiap siswa berhak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan jam belajar tambahan yang diadakan di sekolah. Nah, berhak. Itu hak kalian. Mengikuti pembelajaran dengan baik, menggunakan fasilitas. Contohnya di ruang komputer. Di ruang komputer itu komputer jangan takut kalian menggunakan. Kalau selama dia rusak karena kita gunakan seperti ini, itu tidak masalah, Bapak tidak akan mempermasalahkan. Misalnya kalau kita main mati total, atau waktu kita nyucuk flash disk kena virus, tidak apa-apa. Yang Bapak tidak mau kalau kamu masuk di ruang komputer, kamu main-main di situ kejar-kejaran, kena layarnya jatuh pecah, itu tidak boleh, ganti itu. Tapi kalau kalian pakai, misalnya ya, pakai nih, memang serius, jatuh mouse-nya tidak sengaja pecah, ya nggak apa-apa. Kan tidak kita sengaja, kita kan memang belajar. Ini namanya manusia kan, tapi bukan hal yang disengaja atau dicari. Itu yang Bapak mau. Komputer itu kamu tidak akan bisa menggunakan kalau kamu takut. Pencet aja mouse-nya itu sembarang aja, sesuai dengan fungsinya. Jangan takut pegang ini. Jadi selama rusak itu karena penggunaan kayak kipas angin misalnya dipakai dalam pembelajaran seperti ini. Rusak ya nggak apa-apa. Tapi karena kamu main angkat sana sini akhirnya jatuh karena perbuatan, wajib kamu mengganti dan perbaiki. Nah itu maksud Bapak, menggunakan fasilitas dengan tanggung jawab. Seperti di aula, ini soundnya sudah sound khusus aula. Ini kalian aja yang baru menggunakan. Kalau dulu soundnya angkat-angkat dari sana. Di dalam ruangan semuanya sudah ada speakernya. Semua ruangan ini sudah ada speakernya. Jadi tidak lagi kita menggunakan speaker tunggal yang di sekolah. Sudah ada semuanya. Jadi manggilnya nanti suaranya akan masuk ke ruangan. Jadi sekolah sudah berusaha memfasilitasi. Gunakan speaker. Nah itu, jangan lihat nanti ada speaker di atas, dicolok-colok pakai sapu. Jangan. Dijaga. Apalagi sudah lihat mau lepas, cari pukul paku pasang. Nah itu anak yang baik. Lihat pintunya goyang, karena memang tiap hari dibuka ditutup, sudah tahu sudah goyang ditendang. Memang tidak tambah ambruk pintunya. Ini menjaga fasilitas sekolah. Hal lain-lain. Ini dipercepat sedikit, masih panjang Bapak. Masih semangat? Masih semangat? Semangat tes deh. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur secara khusus. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan Bendahara 20 Juli 2020. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada mengetahui Ibu Kepala Sekolah. Ini tata tertib ya. Sudah selesai sampai sini. Mana? Sudah cukup paham tata tertib? Mengenai kalian berlaku dengan baiklah di rumah sekolah sesuai dengan seharusnya bagaimana kalian sebagai pelajar. Jadi anak SMA jangan takut ngomong di depan umum dengan takut. Seperti kakak-kakak OSIS ini, nah baju kami sama. OSIS itu terpilih 5 orang dari sampai 300-an melalui seleksi. Mereka dulu juga takut-takut ngomong, tapi dilatih bisa. Ya, yang suka berdebat, berarti berdebat tentang suatu materi ataupun apa, ya apa nanti aja. Yang suka menulis, kita punya mading, bikin cerita. Ini sudah upaya dengan anak OSIS. Tolong bikin cerita pendek yang bersambung, tempel tiap hari. OSIS sudah hampir kemarin sudah Bapak minta printer 1 untuk OSIS. Kalau komputernya nanti dari Bapak sudah siap. Nah, mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh pihak sekolah. Dulu zaman ada PPP, OSIS itu dananya hampir 10 juta satu tahun yang dikelola. Itu untuk kegiatan siswa, ini itu selama 1 tahun. Uangnya dari mana? Ya dari kalian untuk kalian. Sudah dijelaskan tadi PPP oleh Ibu Yulia ya. Bapak tidak menjelaskan lebih lanjut.
dengan lingkungan sekolah. Kalian tadi sudah istirahat? Sudah? Nah, sekarang tugasmu coba gambar lingkungan sekolah kita. Waktunya 5 menit. Nah, bagaimana? Bapak mau lihat kalian menggambar lingkungan sekolah, bangunannya bagaimana? Ya. Ini tugasnya untuk anak-anak yang di sini aja. Walaupun nanti ada anak-anak yang di rumah pun Bapak kasih tugas. Anak-anak yang di rumah tugasnya sama nanti menggambar lingkungan sekolah. Yo, waktunya 5 menit. Gambar dengan pemahamanmu. Tadi sudah istirahat sebentar, lihat-lihat keadaan ruangannya. Bagaimana posisi-posisi sekolah? Kalau tadi sudah mereka mengenal guru-guru, sekarang mereka mengenal lingkungan sekolah dengan setelah beberapa hari turun di sekolah ini. Anak-anak yang di rumah juga nanti memiliki tugas yang sama untuk bidang ini. Sini kita sapa dulu teman-teman yang di rumah, beri salam pada anak-anak. Ini siswa kita. Ini pintu masuknya mana ini? Oh itu ruang gurunya mana? Oh itu ruang guru. Oh iya. Ruang kelas. Oke, ya saya paham. Ada lagi yang lain yang mau menunjukkan kerjaannya? Ada? Tidak ada? Oke, sekarang kita sama-sama melihatnya dengan lingkungan sekolah kita. Tapi bahkan nanti kelas 10 nya tetap seperti ini. Nah ini ya. Ini posisi depannya ya. Ruang guru. Nah ini posisi aula tempat kita kegiatan. Nah, jadi ruang kelasnya lebih banyak di sana. Jadi 4 kelas yang di depan yang warna merah itu kelas 12. Nah, dari kelas pertama, yang kelas yang akan dilewati itu kelas 12. Kakak tingkat tetuamu yang Bapak bilang tolong hargai mereka. Nah, setelah itu adalah kelas 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 5 kelas kegurutan. Ada 2 kelas yang berdampingan. Ada 1 kelas yang mandiri, 1. Nah yang berwarna kuning adalah kelas 11. Jadi kelas 12 ada 4 kelas, kelas 10 ada 5 kelas, kelas 11 ada 4 kelas. Ya, ini dari komputer, ini dari IPA ini ya. Nih, jadi yang sana itu dari komputer. Nah di belakang sini ada dari IPA juga. Jadi dari IPA kita banyak ada fisika, biologi, kimia ada masing-masing. Ini perpustakaan yang depan pertama kalian masuk. Nah di depan ini ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang upacara. Nah secara besar garis besar inilah lingkungan sekolah kita. Ya.
yang harus kalian jaga nantinya. Nah, nanti kalian akan tahu apakah besok sudah tahu kamu masuk di kelas mana. Info yang Bapak terima sementara ini ada tiga ruang IPA dan 2 ruang IPS. Ya, 3 ruang IPA. Entah nanti IPA yang mana, IPS yang mana. Ada petugasnya atau guru lain yang menentukan. Ya. Kemarin sudah penjurusannya. Sudah menentukan jurusan sudah dengan Pak Edi. Waktu kalian penjurusan itu memang minatnya dan masuk itu atau terserah penjurusannya? Ayo, jujur sama Bapak. Memang minat ya. Jangan asal-asalan pilih jurusan. Ini materi singkat Bapak tutup dengan pengenalan lingkungan sekolah kita. Jadi kalau kalian masuk, siswa masuk tidak melalui ruang guru, jadi tidak melewati ruang guru untuk masuk, tapi melalui selasar kiri dan selasar kanan. Nah, biasanya sekolah kita tidak menggunakan sepatu di ruangan, ya, tidak menggunakan sepatu di ruangan, tetapi kalian akan menyimpan sepatu di rak sepatu yang sudah disiapkan. Nah, tapi apakah peraturan ini tetap berlaku di tengah COVID nanti Bapak belum tahu. Bapak cuma menyampaikan peraturan yang sebelumnya. Karena di dalam COVID, di tengah COVID, kalian cuma turun itu sehari kalau tidak salah cuma 4 jam. Dan tidak tiap hari turunnya. Apakah 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Itu nanti setelah ada aturan yang berlaku baru dibahas, baru mau dibahas. Jadi anak-anak tolong berdoa sama-sama di rumah agar wabah ini segera berakhir, khususnya di daerah kita, Indonesia maupun di seluruh dunia. Ya, sehingga kita dapat belajar dengan normal. Sekali lagi pandemi COVID ini telah merubah tatanan hidup, ya, dan mengganggu semua segi kehidupan, khususnya dunia pendidikan. Kalau yang lain sudah berjalan, toko-toko sudah buka, industri dan lain sebagainya, dunia pendidikan yang memang sekarang masih ditutup karena rawan dan rentan terhadap penyakit. Jadi jangan karena kalian diistirahatkan atau dirumahkan karena COVID, kalian bebas mau palangka kemana-mana, jangan. Di rumah saja stay at home, mengurangi kegiatan di luar, dan bila mana perlu ada kegiatan di luar, wajib menggunakan alat pelindung diri, minimal masker, ya. Habis sudah materi yang Bapak sampaikan. Apabila cukup, hari ini kita cukup lama. Karena ada materi biasanya kalau dijadwal sampai jam 11 sampai dengan kesalahan, ini sudah jam 1. Tidak terasa ya? Tetap semangat.